Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai limbah industri. Sebelum membahas pengertian limbah industri, saya akan membahas apa itu pengertian limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Sedangkan limbah industri yaitu segala jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri. Limbah industri itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, limbah padat. Kedua, limbah cair. Yang ketiga, limbah gas. Limbah padat. Limbah padat yaitu sisa hasil kegiatan industri yang berbentuk padat. Limbah padat dibagi lagi menjadi 2, yaitu limbah padat B3 dan limbah padat non-B3. B3 atau bahan berbahaya dan beracun yaitu sisa hasil usaha kegiatan yang mengandung bahan berbahaya, beracun, karena sifat dan konsentrasinya dapat mencemarkan lingkungan dan membahayakan lingkungan hidup. Contoh dari limbah padat non-B3: lumpur, sampah plastik, serbuk kayu, dan kain. Sedangkan contoh limbah B3 yaitu bahan kimia, minyak, dan bahan radioaktif. Selanjutnya, limbah cair. Limbah cair adalah limbah industri yang berwujud cair. Contoh dari limbah cair yaitu hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas, ataupun bahan kimia yang berbentuk cair. Sedangkan limbah gas yaitu limbah hasil produksi yang berbentuk dan berwujud gas. Contoh dari limbah gas tersebut yang paling sering kita jumpai ialah karbon monoksida atau CO. Selanjutnya, dampak limbah industri terhadap lingkungan. Pada dasarnya, limbah industri akan mencemari lingkungan, baik lingkungan udara, air, maupun tanah. Oleh karena itu, limbah sebelum dibuang ke lingkungan akan dilakukan proses pengolahan. Karena kalau limbah tersebut langsung dibuang ke lingkungan akan mencemari lingkungan dan akan merusak ekosistem makhluk hidup. Kalau di udara yang kotor dan tercemar akan merusak penciuman dan paru-paru. Sedangkan pencemaran air akan merusak biota air dan pastinya akan mengganggu keberadaan dan ketersediaan sumber air bersih. Sedangkan pencemaran pada tanah, selain mengganggu kesuburan tanah itu sendiri, juga akan mengganggu dan mencemari air yang terdapat pada tanah. Adapun dampak terhadap kesehatan, contoh penyakit yang disebabkan karena limbah: gangguan ginjal, gangguan pencernaan, kanker, dan kerusakan syaraf logam berat. Gangguan ginjal disebabkan oleh kandungan kapur dan kesadaran yang terlalu tinggi. Sedangkan gangguan pencernaan terdapatnya bakteri patogen E. coli, Salmonella yang melampaui baku mutu. Sedangkan kanker dan kerusakan syaraf itu disebabkan oleh Pb, Cd, arsen, krom, dan fenol. Lalu bagaimana limbah tersebut bisa muncul? Ada apa dengan industri? Hasil produksi industri menimbulkan limbah yang rentan terhadap lingkungan. Lalu, masalah yang ditimbulkan yaitu mengenai penanganan dan pengelolaan limbah, yaitu tentang minimnya pengetahuan
pelaku usaha, terutama dari kelompok industri kecil. Lalu dampak yang terjadi yaitu rendahnya kesadaran dari pelaku industri kecil terhadap manajemen, penanganan, dan pengelolaan limbah. Lalu apa yang akan terjadi? Tidak ada titik temu antara mereka yang dapat memanfaatkan limbah dengan industri yang menghasilkan limbah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Maka dari itu, pentingnya dilakukan pengolahan limbah sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, zat yang terkandung pada limbah cair. Limbah yang berupa cairan adalah limbah yang mempunyai sifat cair di mana komposisinya terdiri atas 99,9% air dan sisanya bahan padat. Sisa dari bentuk cair tersebut berupa bahan padat 0,1% yang terdiri atas bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik tersusun dari 65% protein, 25% karbohidrat, dan 10% lemak. Sedangkan bahan anorganiknya tersusun atas butiran dan garam metal. Selanjutnya, limbah padat. Limbah padat tersusun dari dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang seperti plastik, tekstil, dan potongan logam. Sedangkan limbah padat yang tidak dapat didaur ulang yaitu dapat ditangani dengan cara ditimbun, diolah kembali, atau dibuang dan dibakar. Selanjutnya, limbah gas. Limbah gas berupa gas dan partikel. Partikel adalah butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, dan kabut. Sedangkan pencemaran gas yang dapat dirasakan melalui penciuman, contohnya CO2, CO, dan SO2. Jadi dapat disimpulkan, limbah adalah segala hasil baik dari produksi ataupun domestik rumah tangga. Limbah industri. Limbah industri adalah jenis limbah yang dihasilkan dari segala jenis kegiatan industri. Limbah industri itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat dibagi lagi menjadi 2, yaitu limbah padat B3 dan limbah padat non-B3. Adapun dampak limbah terhadap lingkungan, yang pastinya itu terjadinya pencemaran lingkungan. Apabila limbah dibuang secara langsung ke lingkungan, maka akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem tanah, air, maupun udara. Jadi, sebelum limbah dibuang ke lingkungan, limbah tersebut diolah terlebih dahulu. Lalu, dampak terhadap kesehatan. Dampak yang terjadi akibat limbah industri yaitu gangguan ginjal, gangguan pencernaan, kanker, dan kerusakan syaraf pada logam berat. Lalu bagaimana limbah bisa muncul? Ada apa dengan industri? Hasil produksi industri menimbulkan limbah yang rentan terhadap lingkungan. Lalu masalahnya apa? Minimnya pengetahuan pelaku usaha, terutama dari kelompok usaha kecil. Dampaknya yaitu terjadinya kerusakan pada ekosistem lingkungan. Lalu apa yang terjadi? Tidak adanya titik temu antara mereka yang dapat memanfaatkan limbah industri lalu menghasilkan limbah.
Selanjutnya, bagaimana zat yang terkandung pada limbah? Pada limbah cair terdiri atas 99,9% air dan sisanya bahan padat. Pada limbah padat, buangan industri berupa padatan yang dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu limbah padat yang dapat didaur ulang dan limbah padat yang tidak dapat didaur ulang. Yang dapat didaur ulang seperti plastik, tekstil, dan potongan logam. Limbah padat yang tidak dapat didaur ulang dapat ditimbun pada suatu tempat atau diolah kembali, kemudian dibuang dan dibakar. Selanjutnya, limbah gas. Limbah gas berupa gas dan partikel. Udara adalah media pencemar untuk limbah gas. Contoh dari limbah gas yaitu karbon dioksida, karbon monoksida, dan hidrogen. Baik, sekian pembahasan saya mengenai limbah industri. Maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.